Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reki Rizky Fauzi dari 11.1.2. Saya berada di Museum Sumpah Pemuda. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Museum Sumpah Pemuda. Mari kita ke Museum Sumpah Pemuda. Jadi di sini saya udah ada di Museum Sumpah Pemuda. Dan Museum Sumpah Pemuda ini yang nama aslinya adalah Gedung Ex Indonesian Club Gebouw yang untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mari ikut saya. Di sini terdapat ada dua patung Sugondo dan juga ada Muhammad Yamin. Nah, di sini gedung ini dimiliki oleh keluarga Si Konglian ya, yang dikibahkan kepada negara. Jadi ini diserahkan kepada negara Republik Indonesia sebagai Museum Sumpah Pemuda untuk mengenang atau mendidik kepada siswa-siswa untuk bisa belajar tentang Sumpah Pemuda dan mengikrarkannya Sumpah Pemuda. Jadi seperti itu. Oke, Assalamualaikum. Saya Geraldi Raffi. Tadi kan kita udah bahas nih sama Reki kalau gedung ini tuh Gedung Sumpah Pemuda yang letaknya ada di Jakarta Pusat. Yuk kita ke dalam yuk. Yuk kita ke dalam yuk. Nah, di gedung pertamanya ini, di halaman pertamanya kita ada sebuah peta di sini, Weltevreden. Jadi Weltevreden itu sebuah kawasan eksklusif di Hindia Belanda yang menjadi wilayah kota madianya Batavia atau Jakarta yang kita sekarang kenal ini. Terus di sebelah sana ada timeline tentang pergerakan nasional. Nah, di tahun 908 itu tentang berdirinya Budi Utomo, organisasi yang menjadi rujukan bahwa Hari Kebangkitan Nasional. Terus di sini ada pemilik dari gedung Indonesian Club Gebouw ini, yaitu dari keluarga Si Konglian. Kita lanjut saja ke dalamnya ya. Dalam yuk. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis dari, bukan jenis-jenis tapi kayak macam-macam dari organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Jong Java. Nah, Jong Java ini yang sebelumnya itu lebih dikenal dengan nama sebutan Tri Coro Darmo. Nah, jadi ini tuh didirikan oleh Satiman Widjo Sanjoyo dan Sudarno pada tanggal 7 Maret 1915. Nah, terus ada Jong Sumatranan Bon. Nah, Jong Sumatranan Bon ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Weltevreden, Batavia. Walaupun namanya Sumatranan Bon, tapi didirikannya di Jakarta karena kumpulan dari anggota-anggota dari organisasi ini yaitu terdiri dari orang-orang Sumatera karena sebutannya Bon di ikatan. Nah, di sebelah sini nih ada kayak nama bendera-benderanya gitu. Nah, ini benderanya Jong Java yang warna kuning di bawah ini, yang ini Perhimpunan Indonesia, yang di atas Jong Java, yang ini P3I, terus ini apa ya? Indonesia Merdeka, terus ini Indonesia Muda, terus sama yang di atas tuh Sumatranan Bon tuh, yang warna hitam nyala. Nah, di sebelah sini ada Jong Bataksbon. Nah, ini ada anggota-anggotanya nih. Salah satunya yang paling terkenal nih, Amir Syarifuddin, yaitu seorang negarawan juga. Nah, Jong Bataksbon ini beberapa dari tokohnya yaitu Sanusi Pane, Tudung Sultan, dan ada Malik, serta Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifuddin tentunya. Lalu beralih kita ke arah Indonesia Barat. Nah, di sini di bawahnya ada Jong Islamitan Bon. Tadi kan dari tahun 08 Budi Utomo, Jong Java 15, Sumatran Bon 17, terus Bataksbon tahun 20-an. Nah, ini si Islamitan Bon tahun 1 Januari 1925 didirikan oleh S. Cokro-Minoto dan ketua pertamanya adalah Samsur Rijal. Nah, sedangkan Agus Salim itu diangkat sebagai penasihatnya. Nah, tujuan dari organisasi Islamitan Bon ini untuk memajukan pengetahuan tentang Islam. Jadi, organisasi ini tuh bergerak dalam pendidikan tentunya. Lalu ada Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi berdiri pada tahun 27
Kalau ini 25, ini 27, selang 2 tahun setelahnya. Nah, jadi sebenarnya ini kaum Betawi ini nyambung sama Sekarukun, tapi nanti kita bahas ini dulu ya. Nah, jadi Sekarukun ini, kaum Betawi ini awalnya merupakan gabungan antara dua organisasi, yaitu Jong Java dan Sekarukun. Karena isi dari organisasi ini orang-orang Betawi. Nah, pada Kongres Pemuda kedua, pemuda kaum Betawi mengutus Rohyani Sungut sebagai panitia umum kelimanya. Terus, nah ini ada yang di atas tuh Jong Slametan Bon, ini kaum Betawi, ini juga Slametan Bon juga. Ini kayaknya anggota organisasi pemuda kaum Betawi ya, sama. Ini pas tahun 28 tuh, mau Sumpah Pemuda. Nah, di sini Sekarukun nih. Nah, di Sekarukun ini isinya itu golongan pelajar Sunda, makanya. Jadi sebelum dari sini ada Sekarukun dulu, karena Sekarukun itu ternyata lebih awal daripada kaum Betawi. Nah, Sekarukun ini didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1919, sama juga di Batavia. Nah, pendiri dari Sekarukun ini adalah seorang guru dari sekolah guru juga, Quake School. Para pelopor Sekarukun diantaranya Doni Ismail, Iki Adiwijaya, Juwaryah, Hilman Musapii, Mangkudin Guna, dan Iwa Kusuma Masumantri. Terus di bagian Indonesia Timur nih, ada Sarekat Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Nah, Jong Minahasa berarti orang-orang dari Minahasa. Sarekat Minahasa juga sama, Jong Ambon berarti dari Ambon, dan Sarekat Ambon juga dari Ambon. Menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Nah, Jong Celebes ini didirikan oleh Arnold Mononutu. Terus di Jong Ambon didirikan oleh Johannes Lemina. Nah, ini hampir sebelah-sebelahan nih pendirian organisasinya. Kalau Jong Celebes itu dari tahun 18 sampai 19, kalau Jong Ambon ini lebih awal, 1917, sejaman sama Jong Sumatera Ambon tadi yang tadi awal. Nah, jadi sekian sih, itu aja pembahasan dari materi tentang apa sih latar dari gerakan pemuda itu, siapa-siapa aja yang terlibat. Terus ya, ini ada dokumen-dokumennya. Pelajarilah bond kita. Yang pasti bond itu berarti ikatan. Berarti ini tentang pergerakan kemerdekaan tentunya ya. Lanjut lagi deh ke bahasan soal nomor 3. Dari masing-masing organisasi yang banyak ini, nah kita kita ada banyak banget organisasinya, cuman hanya tersisa sekian segini saja. Nah, masing-masing dari organisasi di sini, yang pertama di sini Jong Java. Jong Java ini dia bergerak dalam bidang politik. Jadi dia politik banget nih. Walaupun politik, dia itu orangnya kooperatif. Jadi bekerja sama dan membuat perjanjian dengan Belanda. Dengan semua-semuanya ini nih. Yang sebelah sini kooperatif semua di bidang politik. Jong Batak pun juga dia politik dan kooperatif. Nah terus Jong Islamitan Bon. Jong Islamitan Bon kaum Betawi ini dua-duanya kaum pelajar Islam, ini pelajar Sunda dan Betawi, berarti dalam bidang pendidikan udah pasti kooperatif, nggak mungkin radikal ya, apalagi melawan. Sama Sekarukun juga, Sekarukun kan sama kayak kaum Betawi. Nah ini juga sama kooperatif. Itu aja sih bahasannya. Yuk lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, di ruangan ini tuh kita ngebahas tentang Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2. Jadi Pemuda 1 itu awalnya itu dari pemikiran atau Manifesto 1925. Jadi prinsip Manifesto 1925 ini dikeluarkan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, jadi PI ini menyampaikan prinsip perjuangan yang menekankan persatuan, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Sehingga prinsip ini dikenal sebagai Manifesto 1925. Nah, Manifesto 1925 ini menjadi landasan perjuangan pemuda yang selanjutnya untuk menghidupkan dan menyebarkan nasionalisme di Indonesia. Sehingga setelah terjadinya manifesto ini, terwujudlah Kongres Pemuda pertama Indonesia pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Nih, ada fotonya di sini. Terus di atas juga tuh ada. Nah, ini jamuan makan bersama Kongres Pemuda pertama 2 Mei. Di atasnya juga ada lagi. Oke. Nah, lanjut kita ke bagian sebelahnya nih. Nah,
di bagian sebelahnya ini yaitu tentang membahas menuju Kongres Pemuda kedua. Jadi setelah terbitnya manifesto ini, organisasi P3I atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia bertekad kalau mereka itu menyampaikan bahwa sebaiknya pergerakan pemuda-pemuda ini menjadi pergerakan nasional supaya melahirkan satu tujuan dan melainkan satu sebagai bangsa Indonesia gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas tuh tadi yang pertama ada Manifesto 1925, terus ada Kongres Pemuda 1, terus Kongres Pemuda 2, sampai organisasi-organisasinya yang menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka tentang kongres-kongresannya ini. Tapi sebenarnya apa sih yang mereka bahas dalam kongres-kongresannya? Jadi kesimpulannya mereka itu tentang yang pertama ngebahas tentang gagasan persatuan, karena tanpa bersatu mereka juga nggak bakal bisa membentuk kekuatan. Terus yang kedua ada susunan badan pusat, terus ada gagasan tentang peran perempuan, terus peran agama dan peran bahasa. Dari ketiga ini ada yang tentang membahas tentang peran bahasa yang paling penting. Kenapa? Karena dalam peran bahasa ini tanpa bahasa mereka tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Belum tentu mereka bisa menyampaikan pendapatnya, nanti aja juga belum tentu. Makanya peran bahasa ini sangat penting dalam menyatukan pendapat kalau mereka ini dalam satu nasis penanggungan, yaitu dalam kondisi jajahan oleh Hindia Belanda. Nah, terus yang terakhir dan belum terakhir juga ada tentang peran mereka itu membahas tentang gimana sih supaya mencapai kemerdekaan, sehingga mereka membentuklah yaitu peran ide-ide politik. Nah, udah itu aja sih tentang bahasan isi-isi apa saja yang dibahas dalam Kongres Pemuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja sih tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam peristiwa Kongres Pemuda yang akan dibahas oleh Zaidan. Sini Zaidan. Nah, ini Zaidan nih, siap bahas ya. Halo semua, saya Muhammad Zaidan Ramadanisa dari kelas 1112. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh apa saja yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Ayo, kita jalan. Jadi yang pertama di sini ada patung dari beliau Rohani Soet. Di sini Rohani Soet itu berperan sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang aktif dalam pergerakan nasional. Nah, terus selanjutnya di sini ada Sugondo Spito. Di sini dia adalah salah satu pemimpin dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Beliau merupakan ketua dari kongres tersebut dan ikut berperan dalam membangun semangat persatuan dan nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia. Terus yang ketiga, di sini ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah seorang sastrawan, sejarawan, dan politisi Indonesia yang juga berperan besar dalam Kongres Pemuda II dan Deklarasi Sumpah Pemuda. Ia juga dikenal sebagai penyusun teks Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPU PKI dan dianggap sebagai salah satu bapak bangsa Indonesia. Terus di sini ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah seorang politikus, pemimpin pergerakan dan Perdana Menteri Indonesia pada awal kemerdekaan. Ia berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan sempat menjabat sebagai menteri di masa kabinet Soekarno. Terus selanjutnya di sini ada Djoko Marsait. Djoko Marsait ini adalah salah satu tokoh yang ada di Sumpah Pemuda juga. Nah, terus ini ada Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo adalah seorang pejuang kemerdekaan dan salah satu tokoh yang turut berperan dalam menyusun dasar negara Indonesia pada sidang BPU PKI. Ia adalah seorang pendukung integritas negara dan aktif dalam perjuangan ideologis dalam membangun Indonesia. Terus yang terakhir di sini adalah Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karyanya menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional sejak pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II di tahun 1928. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Rahman. Nah, jadi berikut ini adalah putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang diikrarkan berdasarkan Sumpah Pemuda. Kerapatan lalu mengambil keputusan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya
pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sena. Jadi, arti pentingnya organisasi pergerakan nasional terhadap kemerdekaan adalah yang pertama, yaitu membangkitkan nasionalisme, kesatuan, dan persatuan terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai penyokong dan penggerak untuk perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu dapat bersatu padu melawan penjajah Belanda dan penjajah yang lainnya. Lalu yang keempat itu sebagai perubahan pola perjuangan dari perjuangan fisik menjadi perjuangan negosiasi dan perundingan. Terima kasih. Halo semua, terima kasih telah menonton video kali ini. Gimana pengalaman hari ini guys? Asik. Seru banget ya, seru banget. Mengedukasi. Rekomen banget di sini. Ada agree. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Coba Belanda, Ger. Iya. Ada dulu gak sih, Ger? Iya, iya.